Ya, halo semuanya, perkenalkan nama gue Alvan Wiharta. Jadi saya dari divisi mentoring SIPEN tingkat 2 FKUI. Jadi pada hari ini saya akan melakukan mentoring tentang fisiologi jantung ya. Oke, jadi kita mulai aja langsung. Di fisiologi jantung, pertama saya akan membahas mengenai bagaimana itu jantung ya. Mungkin Anda sudah mengetahui seperti apa jantung dan ini harus Anda ketahui dulu sebelum mau mengetahui fisiologi jantung. Ini tempat-tempatnya di sini ada ventricle kanan, ventricle kiri, atrium kanan, dan segala macam udaranya. Oke, saya next saja. Nah, yang Anda juga harus ketahui ketika Anda mempelajari mengenai fisiologi jantung adalah katup. Katup kita mempunyai setidaknya dua tipe ya. Ada pertama adalah katup atrioventrikular, itu ada bikuspid dan trikuspid, dan adalah katup semilunar. Ada dua juga, yaitu adalah katup aortik dan katup pulmonal. Katup aortik di sini. Ini harus Anda tahu. Nah, fungsi dari katup-katup ini adalah pada dasarnya adalah untuk menahan backflow atau aliran balik darah kembali ke tempat sebelumnya. Nah, kalau misalkan atrioventrikular berarti dia menahan apa? Menahan darah yang sudah di ventricle balik ke atrium. Kalau katup semilunar dia menahan katup-katup yang tadinya darah yang tadinya sudah ada di pulmonal ataupun sudah di aorta, dia balik ke ventricle. Dia menahan itu. Nah, fungsi ini fungsinya sangat penting. Dan ini akan berpengaruh pada um, cardiac cycle, siklus jantung nanti. Oke, pertama saya akan juga membahas mengenai muscle otot jantung. Otot jantung ini memiliki beberapa karakteristik yang sudah Anda pelajari di histo, yaitu striated, kemudian short branch cell, kemudian mononucleate. Dia satu nukleus doang, berada di tengah, kemudian dia punya ruang perinuklear dan segala macam. Saya yakin Anda sudah jago dalam histologi, jadi saya next saja. Nah, ini sebenarnya yang penting dari histologi. Histologi dari fisiologi. Jadi fisiologi ini di sini kita akan mempelajari mengenai conduction system atau sistem konduksi jantung. Kenapa sih jantung bisa berdetak? Karena dia memiliki sistem konduksi persarafan di dalam jantung itu sendiri yang dikenal sebagai pacemaker atau pacu. Pacu. Jadi sel otoritmik namanya. Nah, sel-sel ini dipengaruhi oleh suatu sistem konduksi yang berasal dari suatu nodus. Namanya adalah nodus sinoatrial. Saya yakin Anda sudah tahu. Kemudian nodus sinoatrial akan mengirimkan sistem konduksinya itu ke beberapa arah. Jadi ada sistem konduksi yang menuju ke atrioventrikular, nih ke atrioventricular node, ada yang ke atrium di sebelahnya. Nih atrium sebelah kiri. Nah, ini saya yakin Anda sudah mengetahui cara jalan dia bagaimana dan segala macam. Nanti dia akan menyusuri berkas his sampai akhirnya ke serabut sel Purkinje. Oke. Kemudian kita akan lihat. Nah, kita akan lihat sebenarnya bagaimana sih kita bisa mengetahui apakah sistem konduksi ini benar atau normal atau tidak. Kita bisa mengukur sistem konduksi ini melalui suatu grafik ya yang kita sebut sebagai EKG, elektrokardiogram. Nah, ini adalah untuk mengukur bagaimana aktivitas dari konduksi listrik itu. Kalau misalnya kita lihat di sini, warna-warna ini akan merepresentasikan grafik-grafik di sini. Grafik apa ini? Grafik EKG. Nah, grafik EKG ini nanti itu akan dipergunakan untuk melihat jantung ini normal atau tidak. Oke. Nah, setelah konduksi jantung ini direpresentasikan dalam bentuk EKG ini, ya, dia akan mengkontraksikan otot. Sama seperti ketika Anda pelajari mengenai sistem unit motor. Di situ ada saraf yang menuju ke inovasinya ke motor, kemudian motor akan berkontraksi. Sama, ini juga sama, cuma bedanya adalah nervus di sini adalah sistem konduksi dari jantung, sementara ototnya itu adalah miokard. Nah, di sini di dalam EKG ini ada beberapa gelombang. Ada gelombang P, kompleks QRS, gelombang T, dan ada lagi gelombang U. Ini saya tidak akan bahas mengenai gelombang U ini. Gelombang P itu dasarnya adalah depolarisasi atrium. Kompleks QRS, depolarisasi ventricle, dan gelombang T itu adalah repolarisasi ventricle. Bagaimana, kenapa ini bisa menyebabkan gambaran seperti ini, saya tidak akan bahas lebih lanjut karena itu akan menjadi lama. Anda bisa pelajari sendiri. Yang penting dasarnya adalah sebenarnya grafik dari EKG ini dasarnya adalah vektor. Ya, jadi vektor dijumlahkan, dicari resultannya, kemudian digambarkan dalam grafik seperti ini. Gitu. Nanti Anda bisa cari sendiri. Oke, kita next. Nah, ini adalah ini apa? Ini adalah grafik dari potensial aksi pada sel yang otoritmik. Sel otoritmik itu ada di mana? Ada di ini.
nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial ini fungsinya adalah untuk memberikan impuls listrik secara terus-menerus, secara ritmis, tapi otonom, ya, tapi otomatis maksudnya, tanpa dipengaruhi oleh sistem ekstrinsik dari luar yang akan mempengaruhi kontraktilitas atau sistem konduksi dari jantung. Nah, di dalam jantung itu akan ada dua macam sistem konduksi. Pertama ada sistem ini, sel otoritmik, dan nanti ada lagi sistem lain, yaitu adalah yang ada di miokardnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya sistem otoritmik ini bisa berkontraksi? Dia akan melalui sistem seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa setiap sel setiap sel saraf agar mampu memberikan potensial listrik, dia harus mengalami action potensial atau potensial aksi. Dan itu berarti suatu depolarisasi tertentu harus melewati ambang batas atau threshold, dan berarti stimulusnya harus adekuat. Ya. Tapi di sistem sel otoritmik ini tidak ada stimulus. Tapi dia melakukan depolarisasi secara otomatis melalui keberadaan Fanny channel. Fanny channel itu merupakan channel atau kanal yang memasukkan natrium ya ke dalam sel saraf, karena dia terbuka pada saat potensial aksi di sekitarnya itu adalah minus 60 mV. Nah, seperti ini. Ketika Fanny channel terbuka, natrium dari luar sel masuk ke dalam intrasel. Otomatis, di dalam sel akan menjadi lebih positif karena natriumnya banyak, sehingga dia akan bergerak ke atas. Sampai pada suatu threshold tertentu, yaitu adalah minus 40 mV di sini, dia akan kemudian melakukan berarti dia sudah melewati threshold, berarti dia sudah akan melakukan action potential. Seperti yang Anda pelajari dulu di neuroscience, dia akan naik ke atas. Beriringan dengan kenaikan yang curam ini, tadinya kan hanya terbuka natrium channel oleh kanal Fanny. Dia akan kemudian membuka ini, kanal Ca2+ yang fast atau yang T, Ca2+T. T itu transient, berarti cepat. Cepat buka, cepat nutup. Makanya dia akan nutup di sekitar ini nih. Di sekitar grafik ini, di puncaknya, sekitar plus 3 sampai plus 5 mV. Dia akan kembali menutup. Siapa yang nutup? Kanal Ca2+ dan kanal Na. Dua-duanya nutup. Terus kenapa dia bisa turun? Ada yang membuka. Siapa kanal yang membuka? Kanal K+. K+ buka, dia turun balik sampai ke sini. Oke. Nah, keadaan basal dari sel otoritmik itu adalah minus 60 mV. Berbeda dengan sel saraf yang sudah Anda pelajari, itu biasa dia di minus 90 mV. Ya, oke. Atau minus 70, saya lupa. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, setelah dia turun, maka akan kembali terbuka. Kanal apa yang terbuka? Kanal Fanny. Kanal Fanny ini adalah kanal Na yang terbuka pada saat keadaan lingkungan di sekitarnya itu adalah minus 60 mV. Dia akan membuka, sampai akhirnya dia sampai keadaan sudah plus, dia akan menutup. Na menutup. Kemudian Ca2+ menutup. K+ membuka. Akhirnya dia turun lagi. Nah, ini akan terjadi terus-menerus dan seiring dengan ritmis. Nah, ini akan membentuk suatu impuls yang akan dikirimkan ke sel berikutnya. Nah, ini nih. Ini impulsnya. Ini SI node. Di dalam SI node ini akan terjadi konduksi listrik seperti ini sistemnya. Kemudian dia akan mengirimkan ke sel-sel muscle. Nah, ini nih. Miokard. Ke dalam miokardnya. Nah, tapi sistem konduksi di miokard ini berbeda. Bukan seperti sistem ini. Tapi sistemnya seperti ini. Di miokard. Ya. Ini sistem miokard. Beda kan? Ini sama ini, itu beda. Pertama bedanya adalah baseline dia. Baseline dia di sini minus 60 mV, yang ini minus 90. Cara kerja ini seperti apa sih? Pertama, pada saat keadaan 4 seperti dia normal, tidak ada terjadi apa-apa. Tapi kemudian dia tiba-tiba cepat sekali naik. Di mana ini? Kenapa dia bisa cepat sekali naik? Karena apa? Karena adanya suatu impuls. Bedanya adalah impuls pada saat dia di miokard untuk menghasilkan action potensial, itu ada impulsnya dalam bentuk ion, Na+. Kalau di pacemaker, tidak ada impuls. Yang ada adalah Fanny channel yang memicu terjadinya ritme atau suatu action potensial yang otomatis. Kalau di sini ada Na+-nya. Dari mana Na+ ini? Dari sel ini, sel pacemaker. Pacemaker sel ini kan tadi membuka Na+. Na+ masuk ke dalam sel, ya kan?
Tapi Na plus ini nggak dikeluarkan lagi melalui Na cup ATPase, nggak dikeluarkan seperti sel neuron pada umumnya. Tapi dia akan konduksi, Na plusnya jalan ke sebelah. Na plus dan Ca2 plusnya jalan ke sebelah, ke sini, ke sebelah, ya. Kemudian dia akan melewati gap junction sampai akhirnya menuju ke sel di sebelahnya, yakni adalah miokard, gitu. Sel miokard di sebelahnya. Kemudian dia akan bergerak, gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Na plus masuk ke dalam suatu sel miokard, maka Na plus akan memicu terjadinya depolarisasi. Depolarisasi berarti sel tersebut bertambah positif. Nah, itu akan memicu terjadinya peningkatan ini. Semakin tinggi dia menaik, maka semakin membuka banyak channel Na. Oke, banyak channel Na. Ya. Kemudian dia naik sampai mentok di sini, Na-nya nutup. K plusnya buka, tapi dia akan membuka lagi kanal yang lain, yakni adalah kanal Ca. Ca yang mana? Ca yang L atau long atau yang lama Ca-nya. Lama membuka, lama menutup Ca-nya. Kalau yang tadi, yang kebuka adalah kanal Ca yang T. Cepat buka, cepat tutup. Tapi kalau ini lama buka, lama menutup. Keberadaan dari kanal Ca2 plus yang L-type akan membuat si grafik konduksi pada jantung ini menjadi gambarnya seperti ini. Ada sisi plateau, ya, ada sisi yang datar. Fungsinya apa sih? Fungsi dari sisi datar ini adalah agar tidak terjadi sumasi dari twitch yang ada pada jantung. Kita tahu bahwa ketika ada grafik ini, ya, akan terjadi twitch. Twitch itu kontraksi otot dari jantung. Seperti gambar, seperti twitch-nya seperti ini. Nah, nih twitch-nya. Ini twitch-nya. Keberadaan dari otot jantung yang kok sistem konduksinya adalah seperti gambar seperti ini akan membuat twitch dan kok sistem konduksi ini akan berakhir secara hampir bersamaan. Begitu. Nah, itu nanti akan saya bahas lagi. Kemudian saya akan membahas mengenai sistem otoritmiknya. Ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai sistem konduksi pada sel otoritmik dan sel miokard, sekarang saya akan memberitahu mengenai pengaruh sistem saraf simpatik dan parasimpatik pada sistem otoritmik. Sel otoritmik itu akan bekerja, berdetak terus-menerus, tidak berhenti. Tapi dia bisa dimodifikasi antara detakan lebih cepat atau lebih lambat. Caranya dengan menggunakan sistem ekstrinsik, simpatik ataupun parasimpatik. Nah, simpatik ini akan mempercepat jantung. Kalau parasimpatik memperlambat jantung. Bagaimana caranya? Slope-nya ini digeser lebih curam atau lebih landai. Bagaimana cara dia mengubah slope ini? Kalau misalkan sistem saraf simpatik, dia akan memicu terjadinya pembuatan banyak kanal Na+. Karena kanal Na+ banyak, Na+ lebih banyak masuk, maka dia akan lebih cepat menuju ke threshold. Kalau si parasimpatik ini kerjanya itu ada dua. Pertama, dia akan menghambat kanal Na+, menghambat pembentukan kanal Na+, sehingga Na+, kanal sedikit Na+ yang masuk, dan dia akan membuat peningkatan kanal K+. K+ itu dia akan berjalan sesuai dengan gradien potensial, dia akan keluar sel. Maka membuat selnya kurang positif alias negatif, sehingga dia akan membuat dia lebih lama mencapai threshold. Gitu. Nah, ini nih. Itu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kembali ke sistem konduksi miokard, apa fungsi dari gambar konduksi yang seperti ini sih? Nah, ini berbeda ya sama ini. Kalau di sini, nih, yang gambar seperti ini itu apa? Yang gambar seperti ini itu adalah impulsnya. Impuls dari saraf, konduksi dari sel saraf di sel skelet. Nah, ini seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwa twitch itu datang setelah impuls saraf. Dari gambar ini kita tahu bahwa impuls sarafnya sudah selesai, baru dia jalan. Ya kira-kira seginilah ya. Impuls sarafnya pas udah selesai, dia baru nyampe sekitar segini twitch-nya, muscle contraction-nya.
Itu artinya kalau misalnya kita tambahin lagi twitch di sini, kita tambahin lagi stimulus di sini kita tambahin terus nih yang merah-merah ini, kita tambahin terus. Maka yang biru ini belum selesai kontraksi, udah harus kontraksi lagi. Udah harus kontraksi lagi, sampai akhirnya dia membentuk ke atas begini. Gitu ya. Sampai akhirnya dia mencapai suatu titik stabil, itu adalah keadaan kita sebut sebagai tetanus. Tapi kalau kardiak muscle dia nggak boleh tetanus. Makanya dia punya sistem konduksi yang begini. Jadi, selesainya sistem konduksi ini hampir bersamaan dengan selesainya sistem kontraksi dari miokard. Sehingga refractory periodnya ini seakan-akan menyelubungi muscle contraction dari miokard. Oleh sebab itulah, tidak akan terjadi tetanus. Jadi dia tidak akan lelah, si jantung ini. Oke? Itu fungsinya. Itu fungsinya ada gambar Plato di sini. Nah sekarang dia selain karena bentuk konformasinya yang seperti ini, dia juga bisa tidak menyebabkan sumasi dikarenakan karena tensionnya. Oke, tensionnya ini tidak bertambah. Kalau misalkan ini digambarkan seperti ini. Kalau saya tadi bilang bahwa refractory period itu hampir selesai ya, hampir bersamaan selesai. Berarti bukan bersamaan kan? Berarti ada suatu jeda di mana refractory period sudah selesai, tapi kontraksinya masih tinggal sedikit lagi baru selesai. Nah, itu di sini nih, di gambar ini. Ya. Di gambar ini dia ini udah mau selesai. Berarti pertanyaannya bisa dong kita berikan sumasi lagi di sini. Kita berikan stimulus lagi di sini, stimulus jantung, pacemaker lagi di situ, di sini. Apakah bisa? Bisa jawabannya. Tapi apakah terjadi sumasi? Tidak. Kenapa? Karena tensionnya akan berkurang, bukan sama. Ketika ini tension itu yang amplitudo di sini, yang garis vertikal. Tension di sini ketika diberikan satu impuls, dia akan memiliki tension sebesar A misalkan. Ketika sebelum selesai dia berikan impuls lagi, ternyata tensionnya akan berkurang. Jadi sebesar segini. A minus sesuatu, A dikurang sesuatu. Ini sekitar segini. Tension itu diukur dari baseline, dari awal kontraksi sampai berakhir kontraksi. Berarti ini di sini, ya. Segini. Kalau di sini, tensionnya itu di sini. Lebih kecil daripada yang ini. Ini sampai bawah nih, sampai titik 0. Kalau ini enggak, ini sampai di sini. Hitungnya. Nah itu, muscle itu memiliki kecenderungan ketika dia diberikan stimulasi yang di antara selesainya kontraksi muscle dan setelah refractory period, dia akan memiliki kecenderungan untuk mengecilkan tension. Tensinya akan lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, kenapa tensinya bisa lebih kecil? Anda bisa baca sendiri. Karena saya tidak akan bahas itu. Oke. Nah, apa sih yang terjadi setelah sistem-sistem ini sistem konduksi yang merah ini menyebabkan yang biru? Bagaimana terjadinya? Seperti yang sudah saya bahas di sini, keadaan akhir dari sistem konduksi ini, dia akan membuka kanal Ca12 yang L. Itu menyebabkan Ca12-nya banyak di dalam sel. Ca12 yang banyak di dalam sel itu akan memicu terjadinya ini. Gambar seperti ini. Ca12 masuk ke dalam sel, ini yang dari Plato tadi, dia akan membuat sel tersebut lebih positif. Seperti yang kita tahu, Ca12 itu sangat berguna untuk bind ke troponin C. Troponin C mengubah konformasi segala macam sampai akhirnya dia bisa miosin bisa berikatan dengan aktin membentuk cross bridge dan akhirnya kontraksi. Seperti yang kita sudah belajar sebelumnya. Nah, Ca12 ini akan memicu terjadi pembukaan kanal Ca12 lain di dalam sel disebut sebagai retikulum sarkoplasma. Dia akan membuat Ca12 tambah banyak di dalam sel menyebabkan semakin besarnya kontraksi. Itu yang menyebabkan terjadi kontraksi. Oke? Next. Nah, tadi kita sudah belajar sedikit mengenai apa itu EKG. Sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh antara cardiac cycle dengan EKG. Kita bisa melihat cardiac cycle dari EKG loh ternyata. Bagaimana caranya? Ini sudah saya bahas tadi, apa itu masing-masing segmen ini. Ini juga, nah ini segmennya. Jadi kita tahu bahwa cardiac cycle itu ada beberapa macam. Nanti akan saya bahas di kurva Vickers setelah ini. Tapi kita harus tahu bahwa setidaknya gambaran-gambaran dari EKG itu bagaimana. Ini gambarnya kurang benar ya, karena harusnya P itu lebih kecil daripada T. T itu harusnya lebih tinggi. T itu 3 kotak ke atas kira-kira. Kalau P itu
1 sampai 1,5 kotak ke atas. Kotak kecil ya. Jadi ini harusnya nggak sama ini P sama Q-nya. Oke, jadi intinya adalah P itu adalah depolarisasi atrium. Kompleks QRS depolarisasi ventricle. T repolarisasi ventricle. Bagaimana ini terjadi, kenapa dia bisa begini, itu Anda bisa baca sendiri nanti. Anda cari sendiri. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai, ini. Sistem cardiac cycle. Ini yang akan banyak saya bahas. Pertama, di sini ada EKG, ini ada gambar pressure, dan ada gambar heart sound, ada left ventricular volume. Yang pertama kali terjadi adalah saya akan melihat di gambar yang di sini dulu. Nah, akan terjadi gelombang P. Gelombang P ini tadi apa? Depolarisasi atrium. Atriumnya depol, kalau depol dia akan memberikan impuls kepada atrium akan menjadi kontraksi, maka benar di sini adalah atrial systole atau contraction. Kalau contraction berarti pressure yang ada di dalam atrium sebelah kanan akan semakin meningkat. Oke. Akan semakin meningkat, dan kalau misalnya kita lihat di sini, left ventricular pressure-nya di sini, ini dia tetap di bawah. Oke, tetap di bawah aja, dia nggak kontraksi. Nah, pada saat atrial kontraksi, ini dia akan menyebabkan terjadinya darah dari atrium akan masuk ke ventricle. Nah, ada ventricle volume di sini harusnya. Nah, ini dia. Ini adalah left ventricular volume. Pada saat atrial systole, lihat nih, volume naik. Kenapa? Karena darah dari atrium dikontraksikan masuk ke ventricle. Setelah itu dia akan masuk ke dalam suatu fase. Fase ini disebut sebagai isolumetric ventricular contraction. Maksudnya apa? Ventricle kontraksi, tapi volumenya tetap. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini terjadi gelombang QRS ya. Ya, QRS kompleks. Itu berarti menyebabkan bahwa sebentar lagi ventricle ini akan mengalami kontraksi. Ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ini left ventricular volume ini bisa tetap biasa seperti ini. Karena ketika darah masuk ke dalam ventricle, darah ini kan harus memompa ventricle ini kan harus memompa darah ini keluar ke dalam pembuluh darah. Tetapi ada suatu masa di mana tekanan aorta di sini nih lebih besar daripada tekanan ventricle. Kalau begitu kan berarti dari aortanya dorong ventricle, jadi ventricle-nya nggak bisa membuang darahnya keluar kan. Kapan dia bisa membuang darahnya? Ketika tekanan di ventricle lebih besar daripada tekanan aorta atau di truncus pulmonalis. Kalau misalnya kita lihat gambar di sini, kita hanya lihat grafik left ventricular pressure dan aorta ya. Ketika grafik di sini left ventricular pressure masih di bawah dengan grafik aorta, lihat di sini. Ini darahnya nggak keluar. Tapi ketika dia sudah melewati di titik ini, ada garis vertikal begini, dia sudah melewati dari aorta di bawah sini, ini ventricle ke atas. Lihat apa yang jadi pada volumenya. Volumenya turun. Sampai ke suatu masa tertentu. Suatu daerah tertentu, 65 ml. Ini disebut sebagai end systolic volume. Atau volume darah setelah sistole. Ada lagi end diastolic volume tadi, itu adalah ketika selesai atrium kontraksi. Itu artinya adalah semua darah yang terkumpul di ventricle. Itu disebut sebagai end diastolic volume, volume darah setelah diastolik. Nah, setelah kemudian tekanan dari ventricle ini tinggi, dia akan turun. Nah, searah dengan gelombang T, repolarisasi ventricle. Dia istirahat ventricle-nya. Turun tuh tekanan tuh, udah nggak turun. Udah nggak turun dia ke bawah. Nah, ini. Tapi darahnya tetap sama aja. Oke, darahnya tetap sama aja. Pada keadaan ini, darah yang di atrium itu belum bisa masuk ke ventricle karena tekanan di atrium lebih kecil daripada tekanan di ventricle. Ini yang biru ini adalah tekanan atrium, ini tekanan yang ventricle. Tekanan ventricle ini lebih besar daripada dia. Jadi darah dari atrium nggak bisa masuk ke sini. Ketutup sama ventricle, didorong melalui katup trikuspid sama bikuspid, katup atrioventrikular. Ketika grafik merah ini sudah berada di bawah grafik biru, artinya tekanan ventricle lebih kecil daripada tekanan atrium, atrium akan mendorong darahnya ke dalam ventricle tanpa kontraksi. Ya, tanpa kontraksi.
Dia murni gerak ke bawah gara-gara tekanannya lebih rendah. Tanpa kontraksi. Tanpa kontraksi, ingat tuh. Ingat. Jadi sebenarnya ventricle itu udah keisi darah bahkan sebelum atriumnya sistol. Terus fungsi atrium sistol itu apa? Fungsi atrium sistol itu adalah membuang sisa-sisa darah di atrium yang nggak bisa turun ke ventricle karena suatu sebab, misalnya karena bentuknya atriumnya bentuknya tidak futuristik untuk membuat darahnya turun ke ventricle dan segala macam. Tapi intinya adalah sebelum atrium sistol, ventricle udah keisi darah. Dari mana? Dari ini, perbedaan tekanan, gitu. Kemudian dia makanya di sini darah ini akan naik, volume dari ventricle naik karena adanya ini tekanannya di bawah. Sampai suatu masa di mana atrialnya itu sistol. Ketika atrial sistol digambarkan dengan gelombang P di atas ini, maka volume dari ventricle akan naik. Volume dari ventricle akan naik karena dia akan menampung darah-darah sisa dari atrium. Oke. Nah, kemudian dia akan kembali naik. Gitu. Nanti bisa lihat sendiri. Oke. Kemudian kita next. Setelah kita belajar mengenai cardiac cycle, kita akan belajar mengenai cardiac output. Cardiac output itu adalah CO sama dengan HR dikali SV. HR itu adalah heart rate, satuannya adalah beats per minute. Sementara SV itu adalah stroke volume, itu adalah satuannya adalah milliliter per beats. Kalau misalnya dikalikan, nanti satuan hasilnya adalah milliliter per minute. Itu adalah cardiac output. Darah yang dikeluarkan per menit. Volume darah yang dikeluarkan per menit. Dipengaruhi apa aja itu? Dipengaruhi oleh heart rate dan dipengaruhi oleh SV, stroke volume. Stroke volume dipengaruhi oleh 3 macam hal. Preload, afterload, dan myocardial contraction. Saya tidak tahu kenapa di di fisiologi pas kuliah itu tidak dibahas mengenai 3 macam ini. Oleh sebab itu saya tidak akan membahasnya. Saya akan membahas seperti yang dibahas di fisiologi. Kira-kira seperti itu. Tapi cukup Anda tahu aja, preload itu adalah keadaan sebelum preload itu sebenarnya adalah dasarnya itu adalah EDV, end diastolic volume. Oke. Kalau misalkan afterload ini adalah konstriksi. Kalau myocardial contraction ini ya kemampuan dari kontraksi miokardial. Preloadnya semakin besar, cardiac outputnya semakin besar. Karena semakin banyak darah masuk ke dalam jantung, maka yang dikeluarkan semakin besar. Kalau misalkan yang lainnya konstan ya. Afterload itu kalau afterloadnya semakin besar, cardiac output semakin kecil karena berarti ada berarti halang rintang yang harus dilewati oleh yang harus dilewati oleh darah setelah dia dikontraksi yang keluar dari jantung itu akan lebih besar. Maka peningkatan afterload menurunkan cardiac output. Myocardial contraction jelas, peningkatan myocardial contraction berarti semakin besar cardiac output karena semakin besar darah yang dikeluarkan. Heart rate itu semakin besar heart rate semakin besar cardiac output karena semakin banyak darah yang dikeluarkan gitu. Oke. Semakin banyak heart rate, semakin sedikit cardiac output. Maaf. Tidak. Semakin besar heart rate, semakin besar cardiac output. Tapi dia akan menurunkan stroke volume-nya. Oke, gitu. Oke, next. Cardiac output seperti saya jelaskan tadi dipengaruhi oleh 2, heart rate dan stroke volume. Heart rate itu dipengaruhi oleh sebenarnya dasarnya adalah sistem saraf otonom, simpatik parasimpatik. Tapi sebenarnya dia akan dipengaruhi oleh banyak macam hal, ions misalkan seperti CO2, Ca2+, terus PCO2, pH, K+, dan segala macam hal. Bahkan hormon T3, T4 itu, hormon tiroksin. Ya. Tapi di sini yang akan dibahas adalah mengenai sistem simpatik dan parasimpatik. Seperti saya sudah jelaskan tadi, parasimpatik akan menurunkan heart rate, simpatik akan meningkatkan heart rate. Dari apa? Dari yang ini, yang tadi. Nih. Ini. Ini akan mempengaruhi sistem konduksi sel otoritmik yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan atau penurunan heart rate tergantung dari sistem saraf otonomnya, simpatik atau parasimpatik. Ternyata simpatik ini juga bisa mempengaruhi stroke volume loh, tapi secara extrinsic control. Apa itu extrinsic control? Kita harus tahu dulu apa itu intrinsic dan extrinsic control. Stroke volume itu akan dipengaruhi oleh intrinsic atau yang ada di dalam jantung. Itu adalah end diastolic volume. Sementara ada lagi extrinsic control, yaitu adalah yang di luar jantung.
End diastolic volume itu kan tadi apa? Adalah ini nih. Volume yang ada di dalam ventricle setelah atrial mengalami sistole. Akhir volume di ventricle setelah sistole dari atrium. Kalau end diastolic volume-nya membesar, semakin banyak, yang dikarenakan karena venous return-nya itu banyak. Venous return itu bisa disebabkan oleh karena blood milking atau apapun yang Anda tahu gitu. Intinya dia meningkatkan end diastolic volume, maka stroke volume akan meningkat. Kenapa sih? End diastolic volume ini dia akan mengisi volume di ventricle. Ketika dia membesar, otomatis dia akan menyebabkan tekanannya di situ semakin besar, dia akan mendorong atrium semakin besar. Itu berarti miokardnya akan mengalami stretch, regang. Sesuai dengan hukum Frank-Starling. Nah, when stretch more, contract more. Berarti semakin dia teregang, kalau misalkan dia teregang, dia akan kontraksi semakin meningkat. Sehingga end diastolic volume akan meningkatkan stroke volume dikarenakan karena semakin banyak cross-bridge yang menempel antara aktin miosin sehingga ketika dikontraksi akan lebih optimal. Stroke volume meningkat. Oke? Begitu. Ini yang terjadi pada atlet. Oleh sebab itu, kalau misalkan cardiac output-nya itu mau dijaga stabil, stroke volume meningkat, maka heart rate-nya akan turun. Itu sebabnya kenapa kalau atlet yang suka berlatih, berolahraga, dia heart rate-nya akan cenderung di bawah atau berada di batas bawah dari nilai normal. Gambaran lain adalah simpatetik yang itu adalah extrinsic epinefrin. Sistem ini itu akan menyebabkan stroke volume meningkat dikarenakan karena apa? Dikarenakan karena dia akan memicu kontraktilitas yang lebih kuat dari stroke volume. Gitu. Itu dia. Ini tadi sudah saya sebutkan Starling law. Nah ini when stretch more, contract more. Ini nih artinya. Dia akan ketika ini force of contract ion dia akan meningkat. Dia akan seiring dengan peningkatan dari end diastolic volume dia akan meningkatkan kontraksi sampai suatu batas tertentu. Ya dia ada batas jadi nggak garis begitu. Jadi peningkatan volume di left ventricular sampai batas tertentu akan menyebabkan kontraksi yang lebih kuat sampai batas tertentu. Oke, ini gambaran totalnya. Yang sebelah kanan tidak akan saya bahas karena ini masuk ke kuliah keempat. Yang saya akan bahas adalah sebelah kiri. Sudah saya bahas kira-kira. Nah ini, venous return. Venous return akan meningkatkan end diastolic volume. Di sini mestinya ada gambar end diastolic volume di sekitar sini. Ya. Sekarang venous return ini dipengaruhi apa? Blood volume. Volume blood yang nambah, maka akan menyebabkan venous return naik dan meningkatkan EDV sehingga SV naik, heart rate turun, cardiac output naik. Kalau misalkan begitu. SV naik, kalau cardiac outputnya konstan, heart rate turun. Gitu. Oke. Selain blood volume, ini blood volume bisa dipengaruhi oleh dua ini, ada salt and water balance. Kalau misalkan saltnya kurang, berarti kalau misalkan kita rehidrasi banyak air ke dalam darah, berarti volume darah naik, venous return naik, stroke volume naik, cardiac output naik. Atau respiratory activity, oke, banyak nafas, H2O banyak keluar, volume dalam darah menjadi turun, kemudian venous return turun, stroke volume turun, cardiac output turun. Skeletal muscle activity banyak bergerak, skeletal muscle activity membutuhkan H2O, mengeluarkan keringat, venous return turun, end diastolic volume turun, stroke volume turun, cardiac output turun. Atau cardiac suction effect. Nah, cardiac suction effect ini adalah pada saat kita bernafas. Jadi ini kira-kira sama seperti ini. Ya, saya juga nggak tahu apa yang dibedain. Cardiac suction effect itu adalah ketika Anda bernafas, itu akan menyebabkan terjadinya apa? Ketika kita menarik nafas, tekanan darah di dalam torakal itu akan turun. Ya kan? Sementara tekanan abdominal akan naik. Sehingga kita bernafas, ya itu. Dia akan turun. Pada saat kita bernafas, tekanan intratorakal akan turun, tapi tekanan abdominal akan naik. Tekanan abdominal turun dan tekanan intratorakal naik ini akan menyebabkan suction darah dari rongga abdominal ke rongga torakal. Alias bergeraknya aliran darah ke vena cava inferior dari abdomen. Sehingga menyebabkan banyak darah masuk ke dalam atrium sebelah kanan.
otomatis venous rhythm naik, otomatis end-diastolic volume naik, otomatis stroke volume naik, otomatis cardiac output naik. Kalau heart rate-nya konstan, gitu. Ini kurang lebih yang dipengaruhi oleh simpatetik dan parasimpatetik. Ini tadi sudah saya sebutkan tadi, parasimpatetik mempengaruhi heart melalui penurunan heart rate. Penurunan heart rate dikarenakan karena pembentukan banyak kanal K+ dan penurunan pembentukan kanal Na+ menyebabkan Na+ sedikit masuk tapi K+ banyak keluar sehingga sel lebih negatif, lebih lama menuju ke threshold sehingga heart rate-nya turun. Heart rate turun, cardiac output turun, blood pressure lebih sedikit, blood pressure lebih turun. Oke. Kalau simpatetik, saya tidak akan bahas mengenai arterial dan vein karena ini bukan ranah dari mentoring saya. Heart rate ini akan mempengaruhi peningkatan heart rate melalui apa? Melalui pembentukan banyak kanal Na+. Karena Na+ banyak masuk dalam sel lebih aktif, lebih positif maksudnya. Lalu dia akan meningkatkan cardiac output, blood pressure naik. Atau dia akan mempengaruhi contractile strength of heart yang tadi ada di sini. Nih, extrinsic control dari stroke volume. Nah, kalau ini dia bisa pengaruhnya ke heart rate. Kalau tadi yang meningkatkan banyak Na+, karena Na+, dia akan pengaruh ke heart rate. Kalau dia pengaruhnya ke contractile, ke contraction, dia akan pengaruhnya itu ke stroke volume. Stroke volume naik, cardiac output naik, blood pressure naik, kalau misalkan heart rate-nya konstan. Oke. Nah, ini ada sedikit penyakit-penyakit. Perikarditis itu adalah inflamasi pada perikardium. Efusi berarti adanya suatu excess, entah itu darah, entah itu fluid, entah itu pus dalam pericardial sac. Kalau tamponade itu adalah compression, dikarenakan karena biasanya ada darah di dalam pericardial sac, sehingga dia ada compression kepada jantung. Myokarditis itu berarti inflamasi pada miokardnya. Kardiomiopati berarti ada masalah pada jantung, entah itu dilatasi, hipertrofi. Biasanya ini adalah tong sampah ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini penyakit jantung apa, kita biasanya masukin ke dalam kardiomiopati. Infektif endokarditis berarti ada suatu endokarditis yang disebabkan oleh karena suatu infeksi, organisme infeksius. Oke, kemudian ada penyakit lain. Nah, ini stenosis dan regurgitasi. Cara membedakan dua ini, kalau ini kan tadi kan penyakit pada perikardium, miokardial, dan endokardial ya. Ada lagi penyakit pada valvular atau katup. Penyakit pada katup itu ada beberapa macam. Pertama, stenotik dan regurgitasi. Stenotik itu adalah keadaan di mana misalkan suatu katup yang harusnya menutup, dia tidak menutup dengan suatu katup yang harusnya membuka, dia tidak membuka dengan sempurna. Itu stenosis. Kalau regurgitasi terjadi kalau misalkan suatu katup yang harusnya menutup, dia tidak menutup dengan sempurna, sehingga adanya aliran balik. Kalau ini alirannya malah nggak lancar, turbulen. Kalau ini aliran balik, gitu. Rheumatic heart disease itu adanya jaringan parut di valve, karena ada di valve itu dikarenakan karena adanya inflamasi dan adanya infektif endokarditis ya. Kalau ini tadi adalah infektif endokarditis juga sama, ini juga terjadi pada katup, adanya infeksi yang menyebabkan radang. Dan degenerative change atau perubahan yang terjadi karena seiring berjalannya waktu. Oke, sudah seperti itu saja mengenai hari ini dan apa yang terjadi. Semoga bisa membantu Anda dalam mempelajari fisiologi lebih dalam lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai kuliahnya atau mau ditanyakan mengenai kuliah-kuliah lain, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Oke, terima kasih.